Untuk yang ketiga kalinya, pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kembali menggelar pelaksanaan kampanye Sadar Wisata bersama dengan warga pelaku sektor pariwisata. Kegiatan kali ini dipusatkan di daerah pemandian air Sejuk Timuran di Kecamatan Jawa Maraja, Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Rabu 28 Agustus 2024. Guna meningkatkan peran penting masyarakat dan pelaku sektor pariwisata dalam kemajuan desa wisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Simalungun kembali menggeliatkan kegiatan kampanye Sadar Wisata dengan tagline Aksi Sabta Pesona. Kegiatan yang dipusatkan di salah satu destinasi pariwisata kabupaten dan ikon pariwisata di wilayah Kabupaten Simalungun ini diikuti sedikitnya 500 warga dan pelaku usaha sektor wisata di wilayah pemandian Pas Timuran ini. Kegiatan kampanye Sadar Wisata kali ini diawali dengan pelaksanaan bersih-bersih lingkungan yang dilakukan oleh seluruh warga bersama dengan sejumlah pejabat dan tamu undangan yang hadir dalam kegiatan ini. Usai pelaksanaan marharoan bolon atau gotong royong, bersih-bersih lingkungan, selanjutnya dilakukan penanaman pohon secara simbolis oleh staf ahli Bupati mewakili Bupati Kabupaten Simalungun, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Simalungun, dan Ramil, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Asisten Administrasi Umum Kabupaten Simalungun Akmal Siregar mewakili Bupati Kabupaten Simalungun yang hadir dalam kegiatan ini menyampaikan rasa terima kasih atas antusias seluruh warga dan para pelaku wisata yang hadir. Akmal mengatakan rangkaian kegiatan yang kerap dan concern dilakukan oleh Dinas Pariwisata Simalungun merupakan sebagai bukti dan keseriusan dan keinginan dari Bupati Kabupaten Simalungun dalam meningkatkan perekonomian warga khususnya dalam sektor pariwisata di wilayah Kabupaten Simalungun. Dari antusias masyarakat dan keinginan Bupati Simalungun, pemerintah Kabupaten Simalungun untuk memajukan sektor pariwisata, hal ini dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kemudian kami terima kasih juga dukungan atas Bank Indonesia yang telah juga mendukung kegiatan ini dalam kampanyenya, dalam penggunaan kris, masyarakat penggunaan kris sehingga memudahkan bagi pengunjung, memudahkan bagi pengelola pariwisata untuk bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka memberikan pemahaman bagi seluruh pengelola pariwisata, ya, khususnya yang hari ini kita laksanakan di pemandian alam Sejuk di Batu Lapang, Kecamatan Jawa Maraja. Intinya adalah bagaimana standarisasi dari setiap produk pariwisata itu semakin meningkat sehingga wisatawan itu semakin bergairah untuk datang ke wisata ini. Ini juga yang ketiga kalinya sudah kita laksanakan di tahun 2024 ini. Sebelumnya di Segutu, kemudian Karanganyar, dan hari ini kita laksanakan di Pas Batu Lapang, Kecamatan Jawa Maraja. Puncak kegiatan kampanye Sadar Wisata ini dilanjutkan dengan pemberian bantuan sejumlah alat kebersihan lingkungan, tong sampah, cat, dan pelang Sabta Pesona kepada pelaku wisata di wilayah ini. Selain itu, kemeriahan acara juga diisi dengan pertunjukan kebolehan anak-anak PAUD setempat, penaburan bibit ikan, dan acara hiburan lainnya. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Berwisatanya di mana? Di Simalungun Aja. Beginilah suasana saat ribuan pendukung dan simpatisan serta partai pengusung mengawal pasangan calon bupati dan wakil bupati Hamsiruddin Siregar dan Purba Pasaribu menuju kantor KPU Padang Lawas Utara. Ribuan masa pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati ini mengantarkan pasangan yang diusung 12 kursi dari sejumlah partai ini untuk mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati Padang Lawas Utara periode 2024-2029. Dengan berjalan kaki dari rumah Batas Godang di Komplek Perumahan RCM, pasangan calon mendatangi kantor KPU Padang Lawas Utara. Perjalanan rombongan sempat tersendat akibat adanya kubangan lumpur jalan menuju kantor KPU. Hal ini membuat rombongan harus berjalan melewati kubangan lumpur dengan alas kaki dilapisi plastik resek. Setelah sampai di kantor KPU, rombongan disambut oleh Komisioner KPU yang langsung dipimpin Ketua KPU Raja Dolok Harahap. Setelah beberapa saat KPU menyatakan berkas pasangan calon bupati dan wakil bupati lengkap dan sah diterima KPU Padang Lawas Utara lengkap untuk maju sebagai calon bupati. Itulah tadi pada saat kami mau masuk di sini ternyata ada kubangan, ada air ya. Dan itu adalah jalan ke kantor KPU ya. Hanya berapa meter dan jalannya rusak itu berapa meter. Tapi insya Allah mungkin hari Jumat besok juga sudah kita betul ada tim. Jadi berarti tim Pak Hamsiruddin akan memperbaiki jalan itu. Hari Jumat besok insya Allah. Jumat berkah. dan Bapak Haji
Ditanya terkait kubang lumpur di badan jalan menuju kantor KPU yang sempat ia lewati, Hamsirudin Siregar berjanji akan memerintahkan timnya untuk menimbun jalan tersebut agar jalan menuju kantor KPU bisa benar-benar aman. Dari Kabupaten Padang Lawas Utara, Irfan, TV One mengabarkan. DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna ke-16 masa persidangan kedua dengan agenda penyampaian Raperda APBD tahun anggaran 2025 sekaligus penyampaian 2 Raperda Kota Palembang tahun 2024. Bertempat di gedung DPRD Palembang Rabu pagi, 28 Agustus 2024, rapat paripurna ke-16 masa persidangan 2 digelar. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kota Palembang Azanu Getar Nusantara. Dihadiri Ketua DPRD Kota Palembang beserta Wakil-Wakil Ketua DPRD lainnya, seperti PJ Sekda Kota Palembang yang mewakili PJ Wali Kota Palembang, anggota Dewan, Kepala OPD, dan tamu undangan. Dalam rapat kali ini dibahas 2 agenda, yakni penyampaian tahapan-tahapan tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 oleh PJ Wali Kota Palembang. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian 2 Raperda tahun 2024, yakni Raperda Perubahan keempat atas Perda nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan Pansus Perangkat Daerah Kota Palembang, dan Raperda tentang perubahan kedua atas Perda nomor 3 tahun 2015 tentang pengolahan sampah rumah tangga. Untuk APBD tahun anggaran 2025 disampaikan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp4.585.651.000.000. Ini rapat paripurna penyampaian Raperda APBD tahun 2025 sudah disampaikan oleh PJ Sekretaris Daerah mewakili PJ Wali Kota Palembang. Raperda ini akan dibahas di Badan Anggaran DPRD Kota Palembang. Kemudian lagi penyampaian 2 Raperda, yaitu Perda nomor 3 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Kemudian ada peraturan daerah perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Aula pendopo Hotel Samudra yang terletak di Jalan Ranau, Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muara II, Kabupaten Oku Selatan, mendadak dipadati ribuan pendukung Abu Sama Misnadi. Ribuan massa ini datang langsung untuk menyaksikan deklarasi partai mengusung Abu Sama dan Misnadi sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Oku Selatan pada Pilkada 2024. Deklarasi yang berlangsung pada Kamis 29 Agustus 2024 ini menghadirkan para petinggi partai, tokoh-tokoh penting, simpatisan, serta masyarakat dari berbagai pelosok kabupaten. Pasangan Abu Sama dan Misnadi yang dikenal dengan jargon Abdi didukung penuh oleh Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dan diusung oleh 6 partai politik lainnya seperti PKB, PKS, Perindo, Hanura, Nasdem, dan PBB. Dengan mengumpulkan dukungan politik yang kuat, pasangan ini optimis dapat mewujudkan visi mereka untuk memajukan Oku Selatan. Deklarasi ini juga menjadi momentum penting bagi mereka dalam menyatukan kekuatan menjelang Pilkada mendatang. Kehadiran massa begitu besar menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap pasangan Abdi yang dinilai mampu membawa perubahan signifikan bagi Oku Selatan. Hari ini kita bersama partai yang mengusung dan partai yang mendukung melaksanakan selanjutnya antara partai pendukung dan pengusung dalam visi masyarakat untuk kemenangan dan bersama-sama mendapatkan diri dari yang selalu membantu masyarakat tanpa pengecualian dari masyarakat kurang menengah. Jadi kami melihat tidak ada batasan di masyarakat dari awal Partai Kebangkitan Bangsa dari sebelum legislatif itu sudah mendukung Abu Sama dan Pak Misnadi supaya melanjutkan apa yang menjadi keluhan masyarakat dan mampu bertanggung jawab. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Terlihat ribuan pendukung tampak membadati Jalan Raya Oku Selatan, mengiringi pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Abu Sama dan Misnadi menuju Komisi Pemilihan Umum Daerah Oku Selatan
untuk menyerahkan berkas pendaftaran mereka. Massa yang berasal dari berbagai penjuru Oku Selatan ini berkumpul sejak pagi hari, menunjukkan dukungan penuh kepada pasangan yang dikenal dengan sebutan Abdi. Dalam suasana penuh semangat, ribuan massa yang terlihat menggunakan iring-iringan sepeda motor dan mobil dengan tertib mengantarkan Abu Samad dan Misnadi ke kantor KPU. Setelah menyerahkan berkas pendaftaran, pasangan Abdi menyampaikan komitmen mereka untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat dan memastikan setiap suara didengar dalam proses menuju pemilihan yang akan datang. Dengan dukungan yang begitu besar, Abu Samad dan Misnadi kini semakin optimis menghadapi Pilkada Oku Selatan yang akan datang. Pada hari ini saya dan Amanda Haji Misnadi beserta istri dan keluarga besar serta partai pendukung hadir ke kantor Komisi Pemilihan Umum untuk menyerahkan berkas pencalonan. Ini dengan adanya kehadiran kami di sini, saya yakin pihak Komisi Pemilihan Umum akan menerima berkas yang kami serahkan, dan sekarang kami beserta keluarga dan partai pendukung hadir berharap akan dijadikan sebagai salah satu kandidat calon bupati Kabupaten Oku Selatan untuk pemilihan tanggal 27 November yang akan datang. Dan insya Allah kami juga berharap baik kepada Komisi Pemilihan Umum dan juga Bawaslu Kabupaten Oku Selatan akan berlaku adil sesuai dengan ketentuan yang ada dan peraturan yang ada, karena pemilihan ini kami berharap kita serahkan semuanya kepada rakyat Kabupaten Oku Selatan. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Semelu, Ahmad Liah dan Irwan Suharmi, yang diusung partai pemenang pemilu 2024 yaitu Gerindra, Demokrat, P3, dan Partai Lokal Aceh, mendaftarkan diri ke KIP Semelu. Pasangan calon bupati dan wakil bupati ini dikawal ribuan massa pendukung dan pengurus partai politik menuju kantor KIP Semelu. Diusung dari 4 partai politik yaitu Gerindra, Demokrat, P3, dan Partai Lokal Aceh dengan jumlah kursi 5 kursi di DPRK. Pasangan yang lebih dikenal dengan sebutan AHI, Ahmad Liah Irwan Suharmi itu mendaftarkan diri sebagai kontestan calon bupati dan wakil bupati periode 2024-2029 mendatang. Di sela-sela usai mendaftarkan diri, Ahmad Liah yang berlatar belakang sebagai birokrat itu berjanji bila mana ia terpilih menjadi bupati mendatang akan melakukan pembenahan terhadap Kabupaten Semelu di bidang kesehatan, pendidikan, pertanian, perikanan, dan infrastruktur nantinya agar Semelu lebih maju lagi ke depannya dengan jalur partai yang saat ini dia miliki. Kami sudah sampaikan bahwa motivasi kami sehingga ingin mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan pilkada di Kabupaten Semelu. Yang pertama, dengan sebuah keinginan bagaimana Semelu bisa diperhatikan lebih baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan hari ini kami didukung oleh partai-partai dalam koalisi pemerintahan, maka inilah kesempatan buat kita Semelu untuk mendapatkan perhatian lebih baik dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Sebenarnya saya berpesan kepada kita masyarakat Semelu khususnya agar cerdas melihat peluang kandidat yang kita usung, karena di sini kita melihat pasangan AHI ini merupakan peluang yang didukung dan direkomendasi langsung dari pusat, karena pendukung beliau adalah partai pemenang hari ini, merupakan partainya Bapak Presiden Republik Indonesia terpilih. Dari Kabupaten Semelu, tim TV One mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan telah melaksanakan tahapan pendaftaran bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kota Pagar Alam dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Untuk hari pertama, KPUD Kota Pagar Alam menerima pasangan calon Happy FC. Di hari kedua, pendaftaran KPUD menerima pasangan Ludi Berta. Dan di hari terakhir, KPU menerima pendaftaran pasangan Alpian Alfikriansyah. Kegiatan ini berlangsung di KPUD Kota Pagar Alam dan dikerahkannya ratusan pengamanan yang tergabung dari TNI Polri dan Satpol PP. Berlangsung tertib dan aman serta lancar. Ketua KPUD Kota Pagar Alam, Ibrahim Putra, mengatakan penerimaan pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Pagar Alam dimulai pada 27 Agustus hingga 29 Agustus kemarin, yakni selama 3 hari.
Untuk pendaftaran bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pagar Alam berjumlah 3 paslon. Ibrahim pun berterima kasih kepada semua pihak, terutama TNI Polri yang telah membantu proses ini sehingga kegiatan pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota berjalan aman dan lancar. Pencalonan alhamdulillah untuk hari ini, hari terakhir dari tanggal 27 Agustus 2024 sampai 29 Agustus 2024 ini bertahap pendaftaran pencalonan wali kota dan wakil wali kota Kota Pagar Alam. Dan alhamdulillah pada tadi jam 10 waktu Indonesia bagian Barat, pasangan calon Alpian Maskoni dan Auki Kriansah sudah menyerahkan berkas pencalonnya ke kantor KPU dan sudah diterima oleh kantor KPU Kota Pagar Alam. Kami bersama jajaran Forkopimda dan panitia penyelenggara dari KPU dan juga dari Bawaslu ini sudah melakukan melewati rangkaian proses tahap awal, yaitu pengamanan pendaftaran pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Pagar Alam pada 2024-2029 yang 3 hari sudah kita lewati, dan kita bisa melihat hari ini adalah yang terakhir. Proses berjalan dengan lancar, sistem pengamanan yang kita tetapkan dengan pola ring 1, 2, 3 alhamdulillah berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah kita rencanakan. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Terima kasih. Pasangan calon Teddy Melwansyah dan Marjito Bahri mendaftar diri untuk maju pada kontestasi Pilkada tahun 2024. Pasangan dengan jargon bertaji ini mendaftarkan diri di hari terakhir pendaftaran. Dengan diiringi 15 partai pengusung serta ribuan simpatisan, pasangan Teddy Melwansyah dan Marjito Bahri mendaftarkan diri ke kantor KPU Oku untuk ikut kontestasi Pilkada pada bulan November mendatang. Sekitar 1 jam, Sekretariat KPU memeriksa berkas pasangan Teddy dan Marjito, baik berkas fisik maupun sipol dan silon secara online. Setelah itu rencananya pasangan dengan jargon bersama Teddy Marjito atau bertaji esok hari akan menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Ketua KPU Rahmat Hidayat mengatakan sejauh ini hingga terakhir pendaftaran hanya 2 pasangan yang mendaftarkan diri ke KPU, yakni pasangan Yudi Purnanugraha Yeni Elita dan pasangan Teddy Marjito. Rahmat menambahkan setelah pendaftaran selesai, masih ada lagi tahapan seperti pencocokan serta penelitian berkas. Dari Bapak Teddy Melwansyah dan Pak Marjito kan setelah mendaftar ya kan dari tiap pasangan calon itu jeda sehari, terus di hari berikutnya kami jadwalkan untuk langsung tes pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Sementara itu, Bacalon Bupati Oku, Teddy Melwansyah mengucapkan terima kasih atas antusias ribuan partisipan dan masyarakat dalam mengantarkan dirinya ke KPU Oku untuk melakukan pendaftaran. Kami ditemani oleh bukan hanya partai pengusung, tapi juga oleh relawan, simpatisan, tim ses, bahkan masyarakat umum yang begitu antusias, yang begitu semangat mendampingi kami pada hari ini. Tadi seperti yang kami sampaikan bahwa seyogyanya kami tidak menyangka akan seramai ini. Ini jujur tanpa kami setting, tanpa kami buat-buat. Ini merupakan betul-betul timbul dengan hati yang ikhlas dari seluruh relawan, simpatisan masyarakat yang hari ini ingin bersama-sama kami mengantarkan kami mendaftarkan guna mengikuti proses pilkada pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Magus Mihargo, dan Muhammad Taufik, TV One mengabarkan.